dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai DFA. Jadi saya akan menjelaskan tentang pengertian dari DFA. DFA atau Deterministic Finite Automaton merupakan teori komputasi dan cabang dari ilmu komputer teoritis. DFA adalah finite state machine atau mesin keadaan terbatas yang menerima atau menolak string dari simbol dan hanya menghasilkan perhitungan unik dari otomata untuk setiap string yang dimasukkan. Di sini saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan DFA. Setiap hal pasti punya kelebihan dan kekurangan, begitu juga algoritma DFA. Salah satu kelemahannya dibandingkan algoritma lain seperti Knuth-Morris Pad adalah masih membaca karakter-karakter atau simbol-simbol yang sebenarnya lebih baik dilewatkan saja karena tidak mengarah ke solusi. Namun algoritma ini juga memiliki kelebihan, di mana kelebihan DFA dibandingkan dengan algoritma lainnya adalah dalam meminimumkan pembacaan sort. Sangat bagus apabila yang akan dibaca berasal dari sort yang susah dibaca, karena proses pembacaan dengan menggunakan DFA hanya dilakukan sekali lewat saja atau maksimal sebanyak karakter. Cara kerja metode DFA. Suatu deterministic finite automata atau DFA dapat diubah bentuknya menjadi DFA minimize, yaitu DFA yang memiliki jumlah states yang paling minimum. Ada dua cara untuk menentukan DFA minimize. Yang pertama dengan menggunakan metode partisi, dan yang kedua dengan menggunakan metode filling table. Saya akan jelaskan bagaimana menentukan DFA minimize dengan menggunakan metode partisi. Terdapat sebuah DFA yang memiliki 4 state, yaitu 1, 2, 3, dan 4. Di mana untuk proses partisi akan dibagi menjadi dua grup, yaitu accepting states yang bernilaikan 4 dan non-accepting states yang bernilaikan 1, 2, dan 3. Dari grup kedua yaitu 1, 2, dan 3 akan dicari state yang dapat diminimize dengan cara melihat apakah ada state yang apabila diberikan inputan yang sama akan menuju state yang sama. Dari tabel tersebut dapat dilihat state 1 dan 2 apabila diberi inputan A akan menuju state 2, dan apabila diberi inputan B akan menuju state 3. Maka state 1 dan 2 dapat digabung sehingga bentuk DFA minimize-nya menjadi seperti ini. Jadi saya akan menjelaskan tentang studi kasus DFA. Transliterasi aksara Batak menjadi aksara Latin selama ini masih dilakukan secara manual. Digitalisasi aksara Batak telah dilakukan dengan membuat font aksara Batak, tetapi hal ini belum maksimal karena hanya pakar saja yang dapat membaca aksara tersebut. Oleh karena itu, diperlukan sebuah sistem yang dapat dilakukan pengenalan aksara Batak. Sistem ini dapat dibangun dengan menerapkan metode finite state automata. Jenis Deterministic Finite Automata atau DFA manuskrip aksara Batak digital dengan ekstensi dokumen digunakan sebagai masukan untuk proses transliterasi aksara Batak. Selanjutnya proses persaingan dokumen dilakukan agar memudahkan pengenalan dengan DFA dan konferensi menjadi aksara Latin untuk ditampilkan sebagai hasil transliterasi. Berdasarkan pengujian pada penelitian ini, aturan penulisan font aksara Batak di komputer sangat mempengaruhi tingkat keberhasilan proses transliterasi. Tujuan dari DFA adalah desain dengan komponen yang minimal sehingga biaya produksi yang rendah. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman-teman saya sebelumnya mengenai apa itu DFA. Sebelum kita lanjut ke pembahasan studi kasusnya, saya akan kembali menjelaskan apa itu DFA. DFA adalah pada setiap input hanya ada satu keadaan atau state tujuan dari keadaan saat ini. Nah, kita langsung ke studi kasusnya. Misalkan
Diketahui M Q 0, Q1, Q2, Q3, dan kita mempunyai input 0 dan 1 serta diawali dengan Q0 dan diakhiri dengan Q0. Yang ditanyakan adalah buatlah tabel transisi 2, gambarkan graf serta string yang diterima dan yang ditolak. Bagaimana cara kita mencarinya? Oke, perhatikan baik-baik. Pertama, kita cari tabel transisinya. Yang pertama di sini, karena sudah diketahui M-nya Q0, Q1, Q2 dan Q3, kita hanya memasukkan inputnya 0 dan 1. Oke, kita gambar tabel transisinya. State input 0 dan 1. Oke, di sini Q3, Q1, Q0. Dari mana kita dapat hasilnya seperti ini? Saya sudah menjelaskan bagaimana cara kita mencari tabel transisinya sesuai rumus yang telah dipaparkan. Oke, selanjutnya kita beralih ke studi kasus yang kedua. Bagaimana cara kita menggambarkan DFA? Seperti yang kita telah buat tabel transisinya, otomatis untuk menggambarkan suatu DFA itu sangat mudah sekali, teman-teman. Karena tabel transisinya sudah diketahui. Oke, bentuknya begini. Nah, otomatis model gambar DFA-nya itu seperti ini, teman-teman. Apakah bisa dipahami? Oh ya, terima kasih. Studi kasus yang ketiga. Bagaimana cara kita mengetahui string yang diterima dan string yang ditolak? Karena tadi tabel transisi dan gambar DFA-nya itu kita sudah ketahui. Dengan gamblang atau dengan mudahnya kita mengetahui string yang diterima dan string yang ditolak. Oke, yang pertama string yang ditolak itu 10. 110. Ini yang ditolak. Oke, saya lanjut ya untuk string yang ditolak. Untuk string yang diterima itu 010. Selanjutnya yang diterima itu 1001. Dan yang terakhir string yang ditolak adalah 001. Nah, apabila teman-teman bertanya dari mana hasil semua ini, teman-teman bisa memahaminya atau teman-teman bisa mengambilnya dari tabel transisinya atau gambar DFA-nya. Gimana? Paham? Oke, sekian dan terima kasih.